warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke masjid yang indah ini untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama. Selawat dan salam dan alhamdulillah kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Barat, yakni Irjen Pol Dr. Anus Gatot Tri Suryanta, MSI, CSFA, selaku Kapolda Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Kapolda Sumatera Barat, yaitu Brigjen Pol Solihin SIK MA TSPHR. Terusnya yang kami hormati seluruh jajaran Kapolri Sumatera Barat. Kami dari pengurus mengucapkan selamat datang di Masjid Nurul Huda Sifrul ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang daripada Allah, Bapak Kapolda, rekan-rekan terutama Pak Kapolres, ini Pak Kapolda dan Pak Kapolres. Yang hormati pengurus jamaah Masjid Nurul Huda Anggota beserta jajaran Polres Anggota Kapolres Kapolsek beserta wabil khusus bagi ibu yang hari ini istiqomah sujud berjamaah. Salawat dan salam bagi dihaturkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terus berpuja kepada Allah. Tentunya sebagai hamba Allah kita bersyukur karena sampai hari ini kita diberi oleh Allah untuk hati kita dimudahkan, diringankan dengan azan masih mau datang masjid. Itu luar biasa juga. Itu rahmat atau hidayah ini tidak diberikan ke semua orang. Karena kita bersyukur dan mudah-mudahan kita bersama untuk sama-sama mempertahankan dan surat berjalan. Hukumnya adalah wajib seperti yang dulu pernah ada seorang buta itu kepada Rasulullah. Ini orang buta ada Rasulullah minta dispensasi. Ya Rasul, saya
rumah. Kemudian Rasul mengizinkan, dan pada saat mau beranjak pulang, mau balik, ditanya itu, wahai seputar, apakah engkau mendengar azan? Ya, Rasulullah mendengar azan. Kalau begitu, kalau tidak, akhirnya kamu juga haruslah seperti masjid. Begitu mulianya sebetulnya surat subuh jamaah. Jadi kalau kita subuh berjamaah itu jangan karena di absen Kapolres atau mungkin jangan karena program Kapolda, bukan, tapi betul-betul bahwanya dalam azhar Rasul, dan kita sebagai umat Islam tentunya wajib hukumnya ya, untuk meneladani apa yang sudah Rasulullah menjadi tuntunan kita semuanya. Apalagi Sumatera Barat yang terkenal filosofinya, falsafah jadinya ada bahasa Islam, cara bahasa di kamu. Artinya bahwa Quran dan hadis yang Rasulullah menjadi persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Walau soal kata nasi bil ardi marha, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berpaling dari manusia yang sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi, karena aku sesungguhnya Allah tidak menjadi orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak Ibu sekalian yang kepada Allah, mungkin saya tidak tahu siapa atau siapa, intinya adalah niat kami bersama jajaran dari Sumatera Barat, dari Padang, dari kemudian bersilaturahmi Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin memastikan bahwa jajaran saya itu masih istiqomah, karena sejak tanggal 1 Januari 2025 saya sudah program subuh berjamaah itu dari Polda, Polres, Polsek sampai dengan tingkat Babinsa. Jadi alhamdulillah, dan bersyukur dengan Polres Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar ini angka kriminal itu cukup rendah, dan sehingga ini adalah perlu kita pertahankan sehingga pemolisian masyarakat itu lebih cenderung pada pendekatan silaturahmi. Dan salah satu momen yang tepat silaturahmi yang tidak perlu bersurat undangan, tidak perlu waro-waro dan sebagainya, dan bahkan itu tidak pakai pahala yang luar biasa yang ada pada sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, sholat subuh berjamaah itu manfaat utama yang pertama adalah Allah melalui malaikatnya itu memberikan rezeki di pagi hari. Jadi kalau pada saat Allah menurunkan malaikat yang berrezeki, kita masih tidur di rumah, apalagi ayah atau orang tua, bapaknya, suaminya masih tidur di rumah, itu tidak menginginkan atau tidak memberikan landasan spiritual kepada anak kita untuk melakukan disiplin. Tapi kalau bapaknya, khususnya ayahnya, itu mengajarkan sejak kecil anak kita ke masjid, khusus kalau subuh, itu luar biasa. Di sana melatih disiplin juga secara mereka mendapatkan secara rohani sehingga suatu saat jangan besar dan bahkan nanti akan jauh dengan orang tua. Saya yakin anak kita akan punya fondasi yang kuat sehingga di zaman seperti sekarang ini, di dalam kehidupan yang bebas, yang era digital, era informasi dan sebagainya, anak kita itu insya Allah akan punya benteng yang kuat. Tetapi kalau hari-hari orang tua
belajar lupa, ngaji tinggal usahanya aja. Ya anak-anak kita pasti akan melawan orang tua. Nanti lawan itu kalau dikasih tahu susah tidak turun, tidak takut lagi. Ini sangat membahayakan dan perlu saya sampaikan pada Bapak sekalian, Sumatera Barat itu yang sangat meresahkan kejadian hari ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Jadi Bapak sekalian yang ada di bawah, saya pesan karena hampir setiap saya melakukan sholat subuh itu yang susah saya temukan adalah anak-anak. Mana anak-anaknya? Anak-anak ini berapa anak? Ada berapa? Ada pakai kuku merah, baju kuku merah. Siapa namanya? Ya baik, baju kuku merah. Siapa namanya? Hakim. Ini deh, depan ini. Apa namanya? Namanya Hakim. Hakim itu sebetulnya harinya atau yang hari? Hari ini. Karena saya di sholat subuh. Tidak. Kenapa? Ada ngecek atau apa? Ya, tiga-tiganya empat-empatnya sedikit, empat-empatnya sedikit. Ya, jawabin. Empat-empatnya sedikit, di depan ini. Ini, coba kita lihat sini, empat-empatnya. Ini, jangan ngantuk. Ini. Berat. Berat matanya. Garil, ya garil. Ini namanya, garil. Bahil. Dia sebelumnya apa? Dia itu bukan orang ini. Biasa di rumah. Kalau ini selesai mana? Pikiran satu hari itu tiap hari. Kamu tiap hari ini. Asyik sebelumnya hari ini atau tiap hari? Kadang-kadang di rumah kadang-kadang. Jadi gini, ini kan kita lihat kita sekarang artinya bahwa kalau orang tua tidak tidak mengajar, ya anak kita saya khawatir ke depan anak kita jadi mungkin bahkan mungkin akan buta Al-Quran, ya tidak bisa baca Al-Quran. Nanti masih lagi ya, Bapak ada di sini nggak Bapak? Oh ya ini. Anu ya, tim dulu. Ini orang tua di mana? Di rumah. Apa? Di rumah. Ya. Bapak di mana? Oh ini diajak sama babunya. Oh ya. Sudah dari sini ini berarti request ini anak berarti ini ya. Foto dulu. Kalau balik. Baik, Mari untuk. artinya bahwa dalam sebelumnya tidak ada yang anak yang segregasi ini yang dari request artinya di bawah. Oleh karena itu sekali lagi saya minta
bagi saudara saya. Ya, nanti Pak Kapolres kalau bisa kembali, jangan sampai Pak Kapolres terutama sholatnya di rumah, khusus subuh. Ya. Nah, ini kalau Pak Kapolres atau Pak Kapolres itu kalau ngomong itu ada sanksinya biasanya. Jadi kalau pilihan Pak Kapolsek, Pak Kasat, Pak Wakil itu sebetulnya bisa seperti itu, beda itu. Tapi bukan karena takutnya tidak. Tadi saya tidak perlu ke Pak Kapolsek mengucapkan pada Kapolsek jajaran kita bersama. Kalau banyak perlu ke lapangan, banyak perlu ke masjid pada pagi hari, tolong diajak saudara-saudara kita, khususnya jangan sampai bergaul atau dalam tanda terlibat dengan narkoba. Ya, karena beberapa waktu lalu tahanan saya itu ada 800 orang itu dalam masalah narkoba. Karena kalau sudah kena narkoba, bapak ibu sekalian, masa depannya insya Allah pasti suram. Karena narkoba itu 1 gram itu harganya sudah 1 juta. Kalau sudah benar kena narkoba, awalnya dikasih akhirnya tidak ada pinjaman online tidak bisa bayar, akhirnya menipu, kalau mencuri terakhir ada yang membunuh. Nah oleh karena itu sekali lagi saya mau Kapolres dan kalau diajak warganya sama-sama ya, karena di era sekarang ini kepolisian sejauh lalu itu bukan pada pemidanaan, bukan pemenjaraan, tapi bagaimana adalah lebih kepada pembinaan. Penegakan hukum itu sebagai ultimum ratio, sebagai cara terakhir. Dan sekali lagi kami minta, ini kan bukti bahwa sekitar sini juga tidak ada anak-anak yang akan bukti. Ini juga menjadi tantangan juga bagi pengurus masjid memudah bagaimana masjid ini bisa menghadirkan, bisa memakmurkan dengan mengajak khususnya anak-anak maupun untuk bapak-bapak. Mungkin saya maaf kalau saya dalam penyampaian saya dan tidak berkenan kepada saudara, tapi sekali lagi bahwa kami ingin mengajak betul-betul bahwa orang tua itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan buat anak-anaknya. Jangan sampai anaknya masuk sekolah, ibunya sudah menyiapkan sarapan, makan pagi, bapaknya masih tidur. Ini tidak menjalankan budi yang baik. Kali ini mohon maaf, bukan berikutnya bila dikabir kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.